Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita merangkum kembali materi IPA kelas 7 SMP MTS derajat yaitu bab 2 tentang zat dan perubahannya. Nah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendapat manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, maka murid diharapkan mampu menjelaskan pengertian zat dan wujudnya, memahami model partikel penyusunan zat, menjelaskan berbagai perubahan wujud zat, membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia, menghitung dan menjelaskan konsep kerapatan, yaitu massa jenis zat, serta menerapkan konsep zat dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu. Subpembahasan yang A yaitu wujud zat dan model partikel. Pengertian zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menepati ruang. Semua benda di sekitar kita seperti udara, air, kayu, besi, batu, dan tubuh manusia termasuk zat. Wujud zat itu secara umum zat memiliki 3 wujud utama, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat ciri-cirinya bentuk tetap, volume tetap, partikelnya tersusun sangat rapat. Daya tarik antar partikel sangat kuat dan sulit dimapatkan. Contohnya, batu, meja, besi, dan buku. Yang kedua wujud zat itu adalah zat cair. Ciri-cirinya bentuk berubah mengikuti wadah, volume tetap, partikelnya agak renggang, mudah mengalir, sulit dimampatkan. Contohnya air, minyak, susu, dan sirup. Yang ketiga wujud zat itu adalah wujud gas. Zat gas, ciri-cirinya bentuk tidak tetap, volume tidak tetap, mengisi seluruh ruang, partikelnya sangat renggang, mudah dimampatkan, contohnya oksigen, karbon dioksida, uap air, dan helium. Yang ketiga, model partikel. Menurut teori partikel, semua zat tersusun atas partikel-partikel kecil. Partikel selalu bergerak. Ada ruang kosong di antara partikel. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat gerak partikel. Nah, ada perbedaan susunan partikel. Ada wujud zat, susunan partikel, serta gerak partikel. Wujud zat padat, susunan partikelnya adalah sangat rapat dan teratur. Adapun gerak partikelnya bergetar di tempat. Wujud zat cair, susunan partikelnya itu agak renggang. Nah, gerak partikelnya itu bergerak saling bergeser. Wujud zat gas itu, susunan partikelnya adalah sangat renggang. Gerak partikelnya bergerak bebas ke segala arah. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya es berbentuk tetap karena partikelnya rapat. Air mengikuti bentuk gelas karena partikelnya lebih bebas. Balon mengembang karena gas mengisi seluruh ruang. Subpembahasan yang kedua, yaitu perubahan wujud zat. Perubahan wujud adalah perubahan bentuk suatu zat akibat menerima atau melepaskan kalor. Macam-macam perubahan wujud. Di antaranya yang pertama adalah mencair, yaitu perubahan dari padat menjadi cair. Contohnya es menjadi air, lilin menjadi meleleh. Yang kedua membeku, perubahan dari cair menjadi padat. Contohnya air menjadi es dan logam cair menjadi padat. Yang ketiga menguap, yaitu perubahan dari cair menjadi gas. Contohnya air mendidih dan pakaian basah mengering. Yang keempat mengembun, yaitu perubahan dari gas menjadi cair. Contohnya embun pagi dan titik air pada gelas dingin. Yang kelima menyublim, yaitu perubahan dari padat menjadi gas. Contohnya kapur barus dan es kering. Yang keenam, mengkristal atau deposisi, yaitu perubahan dari gas menjadi padat, contohnya bunga es di freezer dan salju. Faktor yang mempengaruhinya yaitu ada 3, yaitu suhu, kalor, dan tekanan. Contoh dalam kehidupan yaitu merebus air, membuat es batu, menjemur pakaian, membuat gula merah, dan kapur barus di lemari. Subpembahasan yang ketiga yaitu perubahan fisika dan kimia. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya, tidak terbentuk zat baru. Yang kedua, dapat kembali seperti semula. Yang ketiga, hanya berubah bentuk atau ukuran. Contohnya, es mencair, air membeku, kertas dipotong, serta gula larut dalam air. Yang kedua, perubahan kimia. Yaitu perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru.
Ciri-cirinya terbentuk zat baru, sulit kembali ke bentuk semula, serta sering disertai perubahan warna, bau, gas, atau endapan. Contohnya, besi berkarat, kayu dibakar, telur dimasak, buah membusuk, dan makanan basi. Perbedaan perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia yaitu menghasilkan zat baru. Perubahan fisika dapat kembali seperti semula, perubahan kimianya umumnya tidak dapat kembali. Nah, yang ketiga, perubahan fisika itu hanya mengubah bentuk, lalu perubahan kimianya itu mengubah susunan zat. Manfaat memahami perubahan zat, yaitu mengolah makanan, yang kedua membuat bahan bangunan, yang ketiga mengawetkan makanan, yang keempat mengelola limbah, yang kelima mengembangkan teknologi industri. Pembahasan yang keempat yaitu kerapatan zat. Pengertian kerapatan zat. Kerapatan atau massa jenis adalah banyaknya massa zat dalam setiap satuan volume. Semakin besar massa jenis satu benda, maka semakin rapat partikel penyusunnya. Faktor yang dapat mempengaruhi massa jenis itu ada 3, yaitu massa benda, volume benda, dan jenis zat. Mengapa benda mengapung atau tenggelam? Mengapung terjadi jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, contohnya kayu di atas air, gabus. Nah, kalau melayang terjadi jika massa jenis benda hampir sama dengan massa jenis zat cair, contohnya ikan di dalam air. Yang ketiga adalah tenggelam, terjadi jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair, contohnya batu dan besi. Penerapan massa jenis. Di antaranya yang pertama, kapal laut dapat mengapung. Kapal selam dapat naik dan turun. Balon udara dapat terbang. Minyak mengapung di atas air serta pengukuran kemurnian logam. Kesimpulan materi dari bab ini adalah zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat tersusun atas partikel-partikel kecil yang menentukan sifat padat, cair, dan gas. Zat dapat mengalami perubahan wujud akibat menerima atau melepaskan kalor. Selain itu, terdapat perubahan fisika yang tidak menghasilkan zat baru dan perubahan kimia yang menghasilkan zat baru. Massa jenis atau kerapatan merupakan sifat penting setiap zat yang mempengaruhi apakah suatu benda akan mengapung, melayang, ataupun tenggelam. Memahami konsep zat dan perubahannya maka membantu kita menjelaskan berbagai peristiwa di alam serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video rangkuman berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.